Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Joko Pujianto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Semarang dari SMA Negeri 1 Bergas. Pada kesempatan kali ini akan saya paparkan tentang tugas di ruang kolaborasi modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Tugas ini merupakan tugas ruang kolaborasi yang dikerjakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Joko Pujianto yang bertugas di SMA Negeri 1 Bergas. Yang kedua ada Ibu Maharani dari SD Negeri Bandarjo 1. Yang ketiga ada Ibu Dika Ayu dari SD Negeri Diwa. Dan yang keempat ada Ibu Murtofiah dari SD Negeri Bandarjo 1. Nilai-nilai guru penggerak yang tentunya sudah Bapak dan Ibu ketahui antara lain yang pertama adalah kolaboratif, yang kedua inovatif, yang ketiga mandiri, yang keempat reflektif, dan yang kelima adalah berpihak kepada murid. Adapun beberapa peran guru penggerak yang bisa dilaksanakan antara lain yang pertama, guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, bisa menjadi coach atau pelatih bagi guru lain. Yang ketiga, mampu mendorong kolaborasi, bisa antara rekan sejawat ataupun siswa, bisa juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Yang keempat, mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah guru penggerak berperan sebagai seseorang tokoh yang inovatif. Adapun nilai dan peran guru penggerak yang saya miliki, yang pertama adalah kolaboratif. Peran saya di lingkungan sekolah yang mengedepankan kekuatan kolaboratif adalah menjadi bagian dari tim publikasi sekolah bersama rekan sejawat. Di lingkungan sekolah kami ada tim publikasi melalui sosial media berupa akun YouTube, Instagram, web, dan lain-lain. Yang kedua, saya mampu berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat dan juga anak-anak dari organisasi OSIS untuk menyelenggarakan kegiatan pentas seni, berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang terkait. Dan yang ketiga, bersama murid di sekolah membentuk tim sinematografi atau ekstrakurikuler sinematografi yang antara lain kegiatannya adalah mengikuti kompetisi sinematografi berupa film pendek, fotografi, dan juga lain-lainnya. Itulah peran dari nilai kolaboratif. Dan berikut adalah beberapa bukti dokumentasi nilai kolaboratif yang telah saya laksanakan. Anggota kelompok yang kedua ada Ibu Maharani dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu seorang guru yang inovatif. Peran Ibu Maharani adalah mampu memunculkan gagasan baru dan tepat guna dalam pembelajaran. Yang kedua, Ibu Maharani mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan hasil dari refleksi. Tentunya dalam hal ini Ibu Maharani tidak hanya sebagai guru yang inovatif, sekaligus dapat mengaplikasikan nilai guru penggerak, yaitu reflektif. Yang ketiga, Ibu Maharani berperan di dalam kelas untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Dan berikut adalah bukti nilai dan peran Ibu Maharani selaku calon guru penggerak yang mengedepankan kekuatan nilai inovatif. Anggota kelompok yang ketiga ada Ibu Dika Ayu. Beliau memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu mandiri. Peran kemandirian Ibu Dika yaitu diawali dengan memotivasi diri sendiri untuk membuat perubahan. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa karena Ibu Dika mampu mempraktikkan kemandirian dengan memotivasi diri sendiri untuk membuat perubahan yang lebih baik. Yang kedua, Ibu Dika belajar hal baru dengan mengikuti diklat pengembangan diri. Dan yang ketiga, Ibu Dika menjadi tim penyusun administrasi dan bahan ajar. Berikut adalah bukti pelaksanaan nilai guru penggerak kemandirian oleh Ibu Dika Ayu.
Dan anggota kelompok yang keempat ada Ibu Murtofiah. Nilai dan peran guru penggerak Ibu Murtofiah adalah berpihak kepada murid. Ibu Murtofiah mampu memahami karakteristik murid sesuai dengan kodratnya, yang mana dalam hal ini sudah dipelajari dalam materi sebelumnya bahwasannya murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kedua, ketika Ibu Murtofiah telah mampu memahami karakter murid, maka akan mendorong murid untuk terus belajar, memberikan motivasi, semangat, dan jiwa perjuang untuk murid dapat melanjutkan sebuah pembelajaran. Dan yang ketiga, setelah memahami karakter, memberikan support, motivasi, dan dorongan, murid didampingi oleh Ibu Murtofiah mampu mengembangkan keterampilan sesuai dengan karakteristik murid. Dan berikut adalah bukti pelaksanaan nilai dan peran guru penggerak Ibu Murtofiah yang berpihak kepada murid. Kami bersepakat merancang sebuah kegiatan berbasis nilai guru penggerak yang kami kuatkan adalah nilai kolaboratif. Kegiatan yang kami rencanakan adalah pelaksanaan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Latar belakang pemilihan kegiatan MPLS yang kami sepakat adalah, yang pertama, alasan kami melaksanakan kegiatan MPLS menjadi sebuah kegiatan kolaborasi adalah MPLS merupakan kegiatan awal pembentukan karakter murid sekaligus dapat menjadi sarana diagnostik potensi anak. Selanjutnya, MPLS tersebut yang kami rencanakan menggunakan skema kegiatan yang menyenangkan dan kreatif. Tentunya tidak hanya sekedar memberikan pengenalan teoritis saja, tapi diberikan pengalaman dan juga pengenalan secara praktek dengan penuh kreativitas dan inovatif. MPLS adalah pengenalan lingkungan sekolah, guru, karyawan, dan murid baru. Maka dari itu, MPLS menjadi sesuatu yang sangat penting bagi murid baru agar lebih memahami kultur dan juga kondisi sekolah. Adapun yang terlibat dalam kegiatan MPLS, yang pertama tentunya guru, karyawan beserta jajaran kepala sekolah beserta wakilnya. Yang kedua, menggandeng jajaran OSIS untuk dapat membantu kegiatan MPLS. Selanjutnya, bentuk kolaborasi dari MPLS ini adalah menggandeng atau mengundang narasumber dari pihak-pihak yang terkait, antara lain dari TNI, Polri, praktisi, ataupun jajaran kesehatan baik dari puskesmas ataupun dokter-dokter spesialis yang disesuaikan dengan tema dan juga kegiatan MPLS. Dan tentunya kegiatan ini secara utuh melibatkan jajaran murid baru dan juga orang tua diberikan kontribusi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan MPLS dilaksanakan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Dalam hal ini, kegiatan MPLS bisa dikolaborasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya, di sekitar lingkungan sekolah ada pabrik atau lingkungan perusahaan yang bisa dikunjungi, bisa saja menjadi salah satu agenda kegiatan. Atau bisa juga dilaksanakan dengan kegiatan outbound di lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan MPLS ini dilaksanakan pada minggu pertama dengan jadwal yang sudah tersusun. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan MPLS antara lain, hari pertama bisa dilaksanakan dengan pengenalan kurikulum, jajaran staf, dan juga guru-guru di lingkungan SMA Negeri 1 Bergas pada khususnya, atau di lingkungan sekolah murid pada umumnya. Yang kedua, di hari pertama bisa juga mengundang narasumber dari pihak kepolisian untuk memberikan sosialisasi terkait ketertiban, bisa juga terkait tentang bahaya pergaulan bebas dan juga penyalahgunaan obat-obat terlarang. Di hari kedua, mengundang pihak TNI diberikan pelatihan baris berbaris untuk memberikan fondasi tentang kedisiplinan. Sekaligus mengundang dari praktisi kesehatan untuk memberikan penyuluhan kesehatan bisa berupa tentang kesehatan mental. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan hari ketiga adalah demonstrasi ekstra kurikuler. Ini menjadi waktu yang sangat luar biasa karena di hari ketiga ini direncanakan ada penampilan-penampilan dari ekstra kurikuler sekaligus sosialisasi
ekstra yang ada di lingkungan sekolah yang nantinya bisa diikuti oleh siswa baru. Sekaligus di hari ketiga dilaksanakan pentas seni oleh murid baru. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan potensi-potensi baru dari murid supaya lebih terlihat dalam kedepannya ketika masuk di lingkungan sekolah. Hari keempat dilaksanakan tes diagnostik bekerjasama dengan jajaran BK dan juga pihak terkait supaya dapat mengetahui minat, bakat, dan potensi diri dari murid tersebut. Adapun hari kelima berkolaborasi dengan pramuka untuk melaksanakan kegiatan penerimaan tamu ambalan. Demikian itu kurang lebih rangkaian kegiatan MPLS yang dilaksanakan pada minggu pertama tahun ajaran baru di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Semoga menjadi salah satu kegiatan atau rancangan kegiatan yang menginspirasi Bapak dan Ibu semuanya. Dan berikut ini saya paparkan hasil dari forum diskusi presentasi yang telah dilaksanakan pada waktu sebelumnya. Pada waktu presentasi dari kelompok 3, ada satu pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Bapak Ahmad Mahfud. Bagaimana langkah-langkah guru penggerak menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid di dalam kelas? Jawaban dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang pertama, guru harus memastikan murid memperoleh dukungan penuh di dalam pembelajaran. Jadi langkah awal supaya pembelajaran mampu berpihak kepada murid adalah murid dipastikan mendapatkan dukungan, baik dari dukungan mental, spiritual, lingkungan, baik orang tua maupun dukungan-dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, memfasilitasi murid untuk memiliki ruang berbicara, bebas berpendapat, berkreasi, dan juga inovatif. Yang ketiga, memberikan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif di awal pembelajaran. Hal ini sangatlah penting karena hasil dari asesmen dapat menjadikan indikator atau tolak ukur potensi siswa yang nantinya sebagai awal dalam proses pembelajaran yang mampu mengedepankan pembelajaran yang berpihak kepada murid karena sesuai dengan karakteristik murid tersebut. Dan yang keempat, melaksanakan refleksi pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik murid sebagai bagian rencana tindak lanjut pembelajaran berpihak kepada murid. Dan yang terakhir, menjadikan MPLS sebagai rancangan kegiatan untuk memfasilitasi potensi murid. Maka dari itu, kelompok 3 bersepakat bahwasannya kegiatan yang dikuatkan dalam nilai kolaboratif guru penggerak adalah kegiatan MPLS, yang mana dalam rangkaian kegiatan MPLS tersebut tentunya mampu mewadahi potensi-potensi murid yang nantinya mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan berikut tanggapan dalam forum diskusi presentasi dari kelompok 2 oleh Bapak Girindra Yuda Buana. Yang pertama, sangat terkesan dengan masing-masing anggota yang sudah memiliki nilai guru penggerak yang sudah diterapkan. Yang kedua, berpihak kepada murid lebih pada memfasilitasi kebutuhan murid yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan juga karakteristik murid. Tanggapan yang ketiga, melalui pendekatan diagnostik sehingga kita mampu menentukan gaya belajar siswa tersebut. Adapun tanggapan yang keempat, guru mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi melalui proses dan konten yang sesuai dengan karakteristik siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tugas ruang kolaborasi modul 1.2. Sekian dari saya, dan saya tutup dengan sebuah kata-kata mutiara dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasannya setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Artinya siapapun bisa menjadi guru ataupun kita dapat mengambil ilmu dari siapapun itu. Dan dimanapun kita berada, dimanapun lokasinya, dapat menjadi tempat untuk sekolah atau mencari ilmu.